Jadi kalau lihat sesuatu, sambungkan ke Allah. Lihat pedagang, nah pedagang itu adalah ciptaan Allah. Pak, kenapa ada tukang sampah? Ya Allah membagi-bagikan pekerjaan. Kalau tidak ada yang mengurus sampah, bagaimana nak? Dan yang paling mulia yang mana? Yang membuang sampah, yang ngurus sampah, yang kaya, yang miskin, yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau mau mulia, jangan dalam pandangan orang. Nah, orang tidak punya apa-apa. Bapak, itu ada yang menghina Bapak. Yang menghina bukan Tuhan kita. Jangan takut, nak. Rasulullah yang mulia juga ada yang menghina. Tuhan kita adalah Allah. Yang angkat derajat adalah Allah. Yang membagikan karunia adalah Allah. Yang menghina kadang amal bagi kita. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya wahai anakku, janganlah engkau berbuat musyrik, menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezoliman yang amat besar. Jadi pelajaran pertama dalam hidup ini adalah pelajaran tidak boleh berbuat zolim. Dan kezoliman terbesar dalam kehidupan adalah ketika memiliki Tuhan yang lain selain Allah. Ingat baik-baik hadirin, Islam itu agama yang adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pelajaran pertama kepada anak adalah larangan berbuat zolim. Dan kezoliman terbesar anak harus tahu, yaitu berbuat sesuatu, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman terbesar. Syirik itu adalah menuhankan sesuatu selain Allah. Harusnya bagaimana? La ilaha illallah, tauhid. Jadi dari awal anak itu harus diajarkan ketauhidan kepada Allah. Secara sederhana, tauhid itu komponennya dua. Satu, menafikan. Dua, mengisbatkan. La, tiada Tuhan selain Allah. Tiada dulu, Allah. Tiada yang menciptakan selain Allah. Nah, Allah Tuhan kita. Segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Ajarkan, tiada yang menciptakan selain Allah. Kalian bukan buatan bapak dan ibu. Bapak dan ibu hanya jalan agar kalian terwujud di dunia. Allah yang menciptakan. Bapak ibu besok lusa tiada. Allah selalu ada. Tiada yang memberi rezeki selain Allah. Bapak ibu cuma jalan sebagian rezeki. Nanti mungkin lewat nenek, lewat kakek. Semua rezeki datangnya dari Allah. Bersyukurlah kepada Allah dengan berterima kasih kepada yang jadi jalan. Ingin rezeki, minta dulu ke Allah, baru bilang ke ibu dan bapak. Tiada yang memberikan perlindungan selain Allah. Ancaman apapun tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Anjing tidak bisa menggigit tanpa izin Allah. Nyamuk tidak bisa menggigit tanpa izin Allah. Orang tidak bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Pelindung kita hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau anjing menggonggong, bagaimana? Kalau ada anjing menggonggong, Bu? Bu,
lari, doa, baru saja diajar. Doa dulu, baru menyesuaikan. Kalau bagusnya lari-lari, kalau bagusnya jongkok-jongkok. Tapi biasanya kalau sudah doa, Allah mengatur anjing itu. Anjing menggonggong izin Allah, pasti ada hikmahnya. Memangnya ada yang menguasai anjing selain Allah? Tidak ada. Tiada yang membentuk rupa tubuh selain Allah. Jadi kalian ibu bapak sama, wajah beda, bentuk tubuh beda, bakat beda, sesuai dengan maunya Allah. Kalau sudah dikenalkan semua ini, tiada pemilik, pencipta, penguasa, penentu selain hanya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak ini nanti akan menempatkan hatinya kepada Allah pada tempatnya. Boleh sayang ke orang tua, harus, tapi tidak boleh menuhankan orang tua. Karena bapak ibu tidak bisa memberi karunia tanpa izin Allah, tidak bisa menjagamu tanpa izin Allah. Bapak ibu besok meninggal, tidak bisa membela apapun. Allah pelindungmu. Nanti berkeluarga, boleh punya istri, silakan, cinta silakan, tapi tidak boleh menuhankan istrimu, tidak boleh menuhankan suamimu. Nanti engkau punya gelar, pangkat, boleh, tapi tidak boleh menuhankan gelar, tidak boleh menuhankan pangkat. Mungkin nanti Allah menitipkan kekayaan, boleh, tapi tidak boleh menuhankan. Tidak boleh terdominasi, tidak boleh siang malam hanya mengingat sesuatu. Jangan melekat di hati selain hanya Allah. Nanti seperti perangkok, kalau melekat dicopot, robek. Kalau sudah menuhankan sesuatu, nanti dia tidak nyaman. Ambil yang dia tuhankan, robeklah imannya. Jadi kalau lihat sesuatu, sambungkan ke Allah. Lihat pedagang, pedagang itu adalah ciptaan Allah. Pak, kenapa ada tukang sampah? Ya Allah membagi-bagikan pekerjaan. Kalau tidak ada yang mengurus sampah, bagaimana nak? Dan yang paling mulia yang mana? Yang membuang sampah, yang ngurus sampah, yang kaya, yang miskin, yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau mau mulia, jangan dalam pandangan orang. Orang tidak punya apa-apa. Bapak, itu ada yang menghina Bapak. Yang menghina bukan Tuhan kita. Jangan takut nak. Rasulullah yang mulia juga ada yang menghina. Tuhan kita adalah Allah. Yang angkat derajat adalah Allah. Yang membagikan karunia adalah Allah. Yang menghina ladang amal bagi kita. Amal apa Pak? Satu, ladang amal bersyukur. Karena bukan kamu yang jadi penghina. Ladang amal belajar supaya kita tidak menghina orang. Ladang amal memaafkan. Ladang penggugur dosa, karena boleh jadi kita pernah menghina dan sekarang ini penggugurnya. Ladang amal ihsan, supaya kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Jangan takut. Susah ngomong kita, hadirin ke anak. Dan bapak ibunya juga enggak begitu ya. Kata Imam Ibn Rajab, ilmu yang manfaat itu dua standarnya. Satu, ilmu mengenal Allah, asma wa sifat Allah. Yang kedua, ilmu mengenal apa yang Allah sukai dan yang tidak Allah sukai. Ini supaya tidak jadi syirik, harus mengenal ke Allah dulu. Dari kecil harus ditanamkan, jangan riya. Kenapa? Riya itu syirik khafi, syirkul asghar, sama, namanya syirik. Orang yang suka dipuji orang lain itu sudah menyekutukan Allah dengan penilaian orang, mencari kedudukan di sisi orang. Sudah sering kita bahas.
3 yang dihisab dari awal, paling awal adalah mujahid yang merasa sudah berjuang, berperang, terbunuh di medan perang, lisannya ngaku berjuang lillahi ta'ala. Allah wa huwa alimun bidatis sudur. Allah tahu isi hati. Dusta kamu berjuang bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, dianggap sebagai pahlawan, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Ini hadis sahih. Diseret, tertelungkup, masuk neraka. Bukan kurang beraninya, bukan kurang berjuangnya, bukan kurang pengorbanannya. Yang fatal adalah satu hatinya. Hatinya menuhankan pujian makhluk. Sama yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, ada yang ke neraka. Bukan kurang banyak ilmu agamanya, bukan kurang hebat dakwahnya, tapi hatinya menuhankan kedudukan di sisi makhluk. Pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dikagumi. Jadi pelajaran paling awal untuk anak adalah pelajaran untuk tidak riya. Jangan sampai anak senang dipuji, senang dikagumi, senang dibalas budi oleh makhluk, sampai lupa Allah lah pemberi semua karunia.